Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin, asal sekolah SMKS Pasundan 2 Garut. Sekarang saya akan melaksanakan video PPL siklus kedua, di mana video ini adalah untuk PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan biologi. Materi yang akan disampaikan yaitu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Sebelum belajar, pimpin satu orang untuk berdoa. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak, ibu sekalian, siapa yang tidak hadir sekarang? Bisa sama Salsa. Dua orang ya. Kenapa Salsa? Gigi. Siapa? Sakit. Baik. Sebelum ke materi Bapak, Bapak cuma mengingatkan tentang materi yang kemarin. Ya, kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Satu apa? Dua? Bang? Ya. Yang ketiga? Mana suaranya? Yang keempat? Adaptasi. Yang kelima? Enam? Peka terhadap? Nah, sebelum ke materi yang sekarang, itu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Di sini Bapak akan memberikan soal pretest, ya. Pretest apa yang kamu ketahui tentang makhluk hidup dan lingkungan. Sudah? Keren. Baik, ya. Nah, dari tadi yang pertanyaan itu masuknya ke interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Materi yang akan kita bicarakan sekarang ya, yang disampaikan oleh Bapak. Ya. Nah, Bapak mau nanya ke kalian, ya. Pertanyaannya,
apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Tidak. Apa alasannya kalau tidak? Karena mungkin perbedaan itu adalah saling menjadi benar. Bagus. Mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Mengapa terjadi interaksi? Karena saling membutuhkan. Ya, Karena saling membutuhkan. saling membutuhkan. Pintar. Apa lagi? Siapa lagi? Ya? Saling melengkapi. Betul. Apa yang terjadi apabila nih suatu abiotik dan biotik yang tadi kalian sebutkan di lingkungan kalian, ya, salah satunya punah, tidak ada, apa yang terjadi? Berubah. Apa yang berubahnya? Populasi bisa merugikan manusia meningkat lebih besar. Nah, itu populasi yang bisa meningkat dan merugikan manusia saja, tapi semua. Contoh, di sini ada pohon tidak? Banyak sedikit? Sedikit. Di Megawati ada pohon tidak? Banyak. Kalau di sekitar Bapak di Cilawu itu sedikit, karena sudah ada kebun. Itu upaya-upaya kalian untuk supaya di ekosistem itu ada keseimbangan antara makhluk dan lingkungan. Terus seimbang. Kalau dari sini kita ada banjir terus namun lebih baik berbicara dulu manusia. Itu ya. Ini visual pembelajarannya melalui kajian literatur dan tayangan video siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan baik. Ya, interaksi ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi siswa dapat memprediksi dampak apa yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup ya terhadap lingkungannya dengan apa dampak-dampaknya. Lihat gambar ini. Satu apa ini? Dua? Belalang sembah. Belalang sembah. Makan apa? Coba kamu terangkan gambar ini. Ini buku-buku lagi apa? Membantu. Benar. Yang kedua? Belalang makan. Coba terangkan apa yang terjadi. Dalam gambar pertama itu terdapat sedang melakukan penyembuhan yang menentukan bagaimana jauh itu dapat mendapat makanan dari penyembuhan. Siap. Terus yang kedua? Yang kedua itu adalah belalang sembah yang makan kupu-kupu yang mungkin kupu-kupu adalah makanan belalang sembah dan itu terdapat merugikan kepada kupu-kupu. Kasih. Interaksi antar komponen biotik, ya, kupu-kupu yang tadi disebut protozoa, merupakan bentuk interaksi antar organisme dari dua spesies yang berbeda dan interaksinya menguntungkan bagi kedua organisme. Apa yang diuntungkan di gambar ini? Mendapatkan makanan. Tuh. Kupu-kupu dapat makanan. Kalau bunganya? Dapat melakukan penyembuhan. Apa hasil penyembuhan? Tidak terganggu. Terganggu lah. Rada ikan kan? Kecil. Siapa yang diuntungkan? Kecil. Silakan.
Lihat ada bawang, bayam ya, itu tidak. Ini gunung, lihat jalan gunung. Pohonnya sedikit, lihat. Pohonnya sedikit tuh pohonnya, lihat. Baik. Nah, ini video tentang permasalahan yang ada di Gunung Cikuray. Ya. Silakan berkelompok untuk apa yang terjadi di sini. Silakan berkelompok. Silakan. Meriung. Awas. Silakan. Silakan waktu kalian cuma 30 menit ya. Silakan. 20 menit ya, 20 menit silakan. So, aktif. Perhatikan cara pengisian LKPD tersebut ya. Kalian tadi yang video ditanyakan sama Bapak dan ada gambar di sana ya. Ada gambarnya, gambar di sana. Jelaskan satu permasalahan apa? Dua. Apa yang akan terjadi apabila si gunung tersebut dialihkan ke kebun? Apa yang terjadi? Kan biasanya kalau di kebun ada apa biasanya di kebun? Ada kebun apa di hutan? Ada apa di hutan? Ada hewan liar ya, ada monyet, ada serigala, ada tikus, ada ular. Ya banyak dan elang dan sebagainya. Apa yang terjadi apabila dijadikan kebun? Kemudian pada saat hujan apa yang terjadi? Ya, jadi bagaimana solusinya? Strateginya ya untuk supaya itu gimana? Permasalahan kan banyak, permasalahannya apa permasalahannya? Nah itu, solusi apa permasalahannya apa dulu? Permasalahannya banyak, kalau udah permasalahannya banyak, itu permasalahan apa solusinya? Strategi. Ini strateginya atau solusinya apa? Apa permasalahannya? Solusinya apa? Dampaknya kan apa? Pertama dampaknya ya. Terus solusinya gimana caranya mengatasi? Silakan ke depan sedang presentasi. Silakan. Loh. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 2. 3. Silakan. Dengarkan ya ke depan ya. 2 orang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan mempresentasikan seperti video yang tadi Bapak kasih. Di sini tuh terdapat banyak dampak dari yang disampaikan oleh video tersebut. Yang pertama itu alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Bagaimana akibat perubahan interaksi makhluk hidup tersebut? Selain yang tadi Bapak katakan longsor dan banjir, alih guna lahan hutan dan penggunaan lahan untuk pertanian seringkali mendorong peningkatan limpasan permukaan dan erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari tempat lain dengan media alam. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan. Di sana juga terdapat populasi
populasi paman yang semakin berkurang dan mungkin tanpa kita ketahui banyak makhluk hidup yang dirugikan, contohnya seperti hewan yang ada di hutan kehilangan habitatnya dan mungkin saja itu berdampak buruk kepada manusia lagi. Oke, langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konversasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis. Baik, presentasi saya akhiri karena saya di sini presentasi bukan. Jika ada yang Anda tanyakan, saya akan menjawab jawaban bukan harapan karena saya di sini presentasi bukan tulis hati. Tadi kata kelompok kita itu bahwa permasalahannya erosi. Perpindahan tanah ya, perpindahan tanah karena si lahan tersebut, si hutan tersebut ya alih fungsi dari hutan ke perkebunan. Jadi struktur tanahnya kurang padat ya, seperti itu. Bagus. Ya itu permasalahan yang pertama itu penting ya. Terjadinya Erosi. Ya, ada pergerakan, nantinya ada pergerakan tanah seperti itu. Ya, akan bergeser merupakan longsor. Tidak hujan itu terus ya. Beda ada getaran ada longsor. Kemudian apa lagi? Kebanyak hewan yang kehilangan habitatnya. Memang betul. Ya, memang betul. Apabila hutan menjadi perkebunan akan hilang habitat suatu ekosistem. Ya, makanannya dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu untuk kelompok 3. Apa solusinya? Solusinya mungkin saja kalau misalkan tidak bisa dialihfungsikan kembali, kita akan membuat penangkaran buat hewan-hewan yang berkeliaran di pemukiman. Oke, bagus ya. Ada penangkaran hewan solusinya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mengidentifikasikan hasil menganalisis video yang Bapak sampaikan. Dari permasalahan yang pertama, informasi yang disampaikan pada video tersebut adalah tentang analisis dulu tersebut. Dari kedua tentang bagaimana dampak yang dihasilkan. Untuk permasalahan kedua, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan akibat perubahan interaksi makhluk dengan lingkungannya. Yaitu jika hujan, tanah tersebut akan kemungkinan besar longsor atau banjir. Saat ketiga, bagaimana strategi ekosistem menjadi tidak seimbang, banyak hewan dirugikan, dan banyak hewan yang akan punah. Permasalahan ketiga, bagaimana strategi mengkomunikasikan atau menyelesaikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem. Pertama, melakukan penghijauan yang merata. Kedua, melestarikan dan membudidayakan hewan yang membutuhkan. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada beberapa pihak untuk mencoba memperbaiki setiap permasalahan. Keempat, merawat dan menjaga serta makhluk hidup dan juga agar berkelangsungan ekosistem kembali seimbang. Sudah. Baik, yang pertama apa nampaknya? Jika hujan, tanah tersebut akan kemungkinan besar longsor atau banjir. Ya. Longsor dan banjir. Ya, saat hujan. Dia dari perkebunan, dari hutan ke kebun pertanian. Benar? Ya. Pada saat waktu hujan, biasanya tanah itu kan harus padat ya. Dikarenakan alih fungsikan pertanian kan. Kalau pertanian tadi cuma gembur,
ya otomatis lainnya tidak padat. Ya, waktu curusnya banyak, kreditnya longsor. Apa solusinya? Melakukan penghijauan yang merata. Melakukan penghijauan yang merata. Penghijauan seperti apa? Menanam kembali pohon. Menanam kembali pohon. Apa lagi? Melestarikan dan membudidayakan hewan yang hampir punah. Melestarikan ya hewan yang hampir punah. Kenapa hampir punah tadi? Lihat tuh. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Silakan yang harus mau ucapkan. Ada pertanyaan yang disampaikan kelompok ini. Silakan. Mau bertanya? Sudah jelas masalahnya. Solusinya jelas. Oke. Baik, dari Bapak ya. Itu bagus ya, emang benar. Dari waktu utama tanya padat ya, banyak pohon dan sebagainya. Kemudian dari fungsi lahan pertanian. Pertanian itu tanahnya harus gembur. Kalau gembur, otomatis tanahnya agak lembek. Makanya jadi longsor. Air tidak diserap oleh tanah dan tumbuhan cuma sedikit tidak longsor. Apa solusinya tadi? Penghijauan, betul ya. Penanaman pohon kembali. Ya, tidak boleh boleh jadi pertanian. Kemudian penangkaran ya atau apa tadi? Melestarikan kekayaan melestarikan tumbuhan dan hewan yang pun bagus ya. Jadi Bapak lihat ada sosialisasi ya ke masyarakat atau gimana? Melakukan sosialisasi pada beberapa pihak untuk mencoba memperbaiki setiap barang salah. Bagus ya itu. Jadi solusinya kita harus sosialisasi ya setiap pemerintah maupun masyarakat. Gimana nih caranya supaya bukan tidak dialih fungsikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang video yang ditayangkan. Informasi apa yang didapatkan dari video tentang kuda yang berubah interaksi dan banyak jadikan dan dampak yang menimbulkan akibat perubahan interaksi berdampak menyebabkan kerusakan habitat alami yang menyebabkan penurunan spesies, pencemaran lingkungan, dan gangguan rantai makanan yang menyebabkan keseimbangan ekosistem. Dampak penyimbangan ekosistem adalah punahnya suatu spesies, kelaparan, dan sebagainya. Dampak kerusakan ekosistem bukan hanya saja flora dan fauna, tapi juga berdampak terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor, banjir, dan erosi. Solusinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita harus menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian ikan, dan memobilisasi hijauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita sebagai masyarakat kita membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan tetap bersih. Sudah. Baik. Yang pertama apa masalahnya tadi? Masalahnya apa? Video tersebut. Nah, masalahnya banyak jadikan ke itu masalahnya satu. Ada lagi masalahnya? Udah. Apa dampaknya? Video tersebut. Apa? Dampaknya menyebabkan keseimbangan ekosistem gimana? Seimbang atau tidak? Tidak. Apa solusinya?
menjaga flora dan fauna lembah, menjaga kelestarian hutan dan Oke, menjaga flora dan fauna dan kelestarian hutan. Maksudnya bagus ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, bagus pertanyaannya. Memang betul. Dari hutan ke perkebunan atau pertanian itu dampaknya satu, ekosistem tidak akan seimbang. Ya. Kedua, sebenarnya apa? Melestarikan keseimbangan tersebut dengan apa? Satu, kita penanaman pohon tunggal atau reboisasi. Terima kasih, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi pada teman-teman yang presentasikan di depan, kesimpulannya adalah pengalih-fungsi hutan menjadi perkebunan, dan itu berakibat buruk bagi semua ekosistem di alam ini, yang termasuk seperti hewan yang kehilangan tempat hidupnya, kehilangan makanannya, dan itu juga dapat berdampak buruk pada manusia, seperti manusia juga bakalan terimbas oleh hewan-hewan yang kelaparan, seperti itu. Buat kalian semua, diusahain ya kalau misalkan yang tinggalnya terutama di daerah pegunungan melakukan penghijauan kembali untuk menjaga alam semesta ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tentang permasalahan dan materi kita tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Alhamdulillah ya. Dari permasalahan itu dari sepakati ya permasalahannya yang tadi disebutkan ya, ada pengalihan fungsi ya, contoh adanya banjir, kemudian masalahnya longsor, kemudian erosi ya, kemudian hewan-hewan kemudian yang lain dirugikan, ada yang punah, ada yang punah sebagainya ya, dan terjadi keuntungan bagi manusia dan kerugian bagi hewan dan makhluk yang lain. Ya, itu interaksi makhluk hidup. Ada disebutkan apa? Mutualisme dan menguntungkan apa menguntungkan tadi? Mutualisme merugikan. Ya, kita akan belajar tentang perubahan lingkungan dan jaringan akan makanan ekosistem. Ya. Baik, nanti ada link ya, Bapak, linknya disampaikan nanti lewat grup. Nanti sudah selesai ini, gimana suasana kalian ya, apakah kalian waktu menarik seperti tidak? Nanti dikasih ya linknya. Baik, terus selanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 yang sudah presentasinya dengan baik, yang lain juga sama baik ya, kita lebih kelompok 3. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pelajaran sudah selesai ya. Terima kasih kalian. Nanti ada proses ya. Nanti sampaikan setelah link lahir, kalian di juga grup ya, mau apa dikasih linknya. Baik, kita tutup aja pertemuan sekarang. Silakan dipimpin oleh Pak. Siap. Sebelum pulang, salamnya kita berdoa. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih.